membaca Al-Quran. Selain slide, nanti juga akan ada video. Ya, lihat video ini diharapkan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Akhirnya kalian bisa membaca Al-Quran dengan sesuai sunnah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah. Sehingga mana ibadah kita membaca Al-Quran nantinya akan bisa menjadi syafaat di hari kiamat. Allahumma amin. Oke, sebelum berdurul ke materi tentang adab membaca Al-Quran, guru mau tanya dulu. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa kok itu adab? Ada yang tahu apa adab? Oke, Mbak. Adab adalah aturan atau tata krama atau budi pekerti. Oke, bagus sekali Mbak Aziza. Ada yang lain? Oke. Adab adalah aturan yang diajarkan berdasarkan aturan agama. Alhamdulillah, bagus sekali. Ada yang lain? Oke, Mas Ali? Adab adalah tata cara yang baik. Oke, adab adalah tata cara yang baik. Oke, bagus semua. Pertanyaan yang kedua nih, semua pasti punya yang namanya mushaf Al-Quran. Pertanyaannya, apa tuh Al-Quran itu? Ya, Mbak, silakan. Al-Quran adalah firman-firman Allah yang mengandung kebaikan. Oke, ada yang lain? Mas Koi, silakan. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, nah untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak materi hari ini. Yaitu tentang apa tadi? Oke, jadi tujuan kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkan adab-adab membaca Al-Quran ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pengertian adab tadi sudah kalian jawab ya pertanyaan Bu Nurul. Nah, di sini ternyata ada banyak sekali pengertiannya. Tetapi yang kita pakai hanya apa? Ada di sini tata cara yang baik. Tata cara dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini juga ada tadi Al-Quran. Al-Quran adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran selain itu adalah pedoman, petunjuk jalan yang lurus bagi hidup kita. Dengan Al-Quran ini Allah membimbing umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita nantinya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anakku, diriwayatkan olehmu Muslim, bacalah olehmu Al-Quran. Nah, baca Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada siapa? Ahli-ahli Al-Quran yang membaca dan mengamalkannya. Terus bagaimana adab membaca Al-Quran itu? Yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil, ya, mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencuci mulut atau kita menggosok gigi ya, bersiwak ketika Rasulullah wudhu. Rasulullah ketika hendak membaca Al-Quran, beliau bersiwak terlebih dahulu. 3, menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat? Sebab kiblat itu merupakan arah yang paling mulia. Kemudian yang keempat, membaca ta'awudz. Bagaimana bunyinya ta'awudz? Kita baca bersama-sama.
dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Maka apabila kamu membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kelima, ikhlas. Membaca Al-Quran harus ikhlas karena Allah semata dan tidak karena yang lain. Oke, di sini Bu Nurul ada video tentang adab membaca Al-Quran. Kalian bisa melihat, menyimak, kemudian memahaminya, mencermatinya dengan baik sehingga
ada. Apakah ada hadis lain yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran selain yang disebutkan tadi? Ada. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama, yaitu sebaik-baik kalian membaca yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oke, kita kasih plus dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kita tentang adab-adab membaca Al-Quran. 1. Bersuci. 2. Bersiwak atau gosok gigi. 3. Menghadap kiblat. 4. Membaca ta'awud. 5. Ikhlas. 6. Mentadaburi atau memahami apa yang dibaca. 7. Berusaha agar khusyuk. 8. Memperindah suara. 9. Membaca di tempat yang suci. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih plus kelompok 2. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa kita membaca Al-Quran itu adalah amalan-amalan yang utama setelah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Maka dari itu, kalian bisa